Alhamdulillah kita belum lama. Ibu pernah lihat nggak di media sosial terkait dengan sumbangan yang datang ke Cianjur dalam bentuk sembako yang ditumpuk dalam kemah-kemah, dan kemahnya itu dikasih label Katolik ataupun salib. Ya, Ibu lihat ya. Ya, yang aktif medsos mungkin akan sering ngelihat. Jadi ada orang Islam yang ngeletin atau ngebuka stiker Katolik itu. iya, lambang salib. Lambang salib kan cukup ramai tuh ya. Nah, jadinya sumbangan itu dikasih oleh lembaga Nasrani untuk korban gempa. Tapi sumbangannya itu ada lambang salib dan ajaran Nasrani. Kemudian kemahnya itu ada lambangnya, ya pokoknya syiar-syiar logo mereka deh. Habis itu kan ramai tuh di media sosial, ya. Pemerintah cukup marah karena dengan alasan kebersamaan tidak membedakan agama lain dengan agama lainnya. Yang ingin saya bahas di sini adalah, bolehkah dalam Islam orang Islam menerima sumbangan dari orang non-Muslim? Ya, makanya sebelum kita menukik dalam masalah itu, Bu, ya kita harus tahu belajar bab yang namanya bab hibah. Ya, Ibu tahu bab hibah? Hibah itu bahasa Indonesianya pemberian. Hibah bahasa Indonesianya pemberian. Nah, apa bedanya hibah dengan hadiah? Coba siapa yang bisa tahu bedanya hibah, pemberian dan hadiah? Kan Ibu sering tuh ngasih tetangga, ngasih guru anak-anak, ya hadiah buat guru anak-anak, hadiah buat ini. Nah, sepanjang Ibu yang tahu, apa perbedaan hibah, pemberian dengan hadiah? Ayo, apa bedanya hibah dengan hadiah? Dalam fikih, hadiah itu cakupannya lebih luas. Dan biasanya kita kalau ngasih hadiah itu bentuk sebagai sebuah penghargaan dan penghormatan. Ya kan? Anak-anak kita lulus dari sekolah, apa yang ngasih hadiah buat gurunya. Kenapa ngasih hadiah? Ya menghormati aja karena dia telah mendidik anak-anak saya. Kan sering gitu ya. Jadi hadiah itu sebagai penghormatan lah ya. Ikram kalau dalam bahasa Arab itu. Ya. Sering Nabi itu paling sering nerima hadiah. Ya, kenapa Nabi bentar-bentar ada yang ngasih hadiah, bentar-bentar kan ngasih hadiah. Karena kenapa? Banyak orang yang kagum sama dia, dan kagumnya itu bukan hanya dari kalangan Muslim. Iya, Bu, namanya kan gini. Dia itu kan pembesar, ya, penguasa, pemangku pemerintahan di kota Madinah. Iya, dan orang yang di sekelilingnya itu ada orang Muslim, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada kerajaan-kerajaan sampingnya. Mereka merasa aman. Karena kenapa? Karena negara saat itu dipimpin oleh orang yang adil. Ya, keamanannya ditanggung. Ya, kalau ada orang Muslimnya jahil, ngetok, Nabi akan membalas. Karena kenapa? Karena ada perjanjian hidup damai. Bahkan dalam cerita, ya karena dulu masih zaman perbudakan, Nabi itu menerima dari Raja Mukaukis Mesir itu hadiah yang sangat bernilai. 2 lagi. Apa itu? Dua-duanya budak hamba sahaya perempuan. Dulu masih diperjualbelikan. Dulu, ya. Sekarang udah kagak ada. Budak hamba sahanya itu mana cantik, tinggi, orang Mesir. Ya, itu yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah yang kemudian itu hadiah dari Nabi, kemudian Nabi menikahinya, gitu lah ya. Jadi nggak mau dijadikan budak, tapi dijadikan istrinya, gitu. Ya, itu makna. Itu saking
Jadi Nabi itu menerima hadiah dari berbagai macam orang.